rame karena ada temuan juga tuh kalau direksinya Shopee merangkap juga jabatannya di SPX. Ini teman-teman yang dianggap tidak sehat. Makanya timbullah kecurigaan kalau Shopee sengaja tuh bikin ekosistemnya tertutup dari belanja sampai pengiriman biar semua uangnya tuh muter di dalam Shopee-nya aja. KPPU sendiri sebenarnya sudah mulai menyelidiki kasus ini dari awal tahun 2024 ya. Awalnya mereka tuh belum nemu bukti yang kuat, tapi lama-lama makin jelas teman-teman. Dan akhirnya kasus ini dibawa juga lah tuh ke sidang. Persis bulan Juni 2024 kemarin, Shopee bahkan mengakui ada pelanggaran aturan persaingan usaha dan berjanji bakal memperbaiki sistemnya supaya para konsumen bisa lebih bebas memilih kurir lainnya. Lah, kalau memang ada monopoli kayak begini kok pemerintah diem-diem aja? Nah, ini menarik nih, sekaligus penting banget ya untuk dibahas. Dari berita-berita, pemerintah tuh sebenarnya nggak belain Shopee secara langsung teman-teman. Malahan DPR lewat Komisi ke-6 minta KPPU tuh secara tegas usut dugaan monopoli ini. Cuma kalau kita ngelihat dari luar, pemerintah ini juga sering kerja sama bareng Shopee buat bantu UMKM go digital ataupun ekspor produknya kan. Makanya mereka tuh kelihatan kayak mesra banget. Sebenarnya wajar kalau ada yang mikir kalau Shopee ini di-backingin sama orang-orang penting di negara ini teman-teman. Soalnya mereka tuh nggak akan kuat main sendirian. Mereka pasti dibantu sama negara, mulai dari dikasih fasilitas sampai dikasih aturan yang nyaman untuk mereka. Ya Shopee tuh kayak dikasih jalan tol khusus gitu deh, sedangkan UMKM lain tuh disuruh bersaing di jalanan yang berlubang. Tahu nggak apa yang lucu? Waktu TikTok jualan, dianggap bahaya. Dan apa? Langsung dilarang kan? Tapi waktu Shopee nguasain semuanya nih, mulai dari penjual, gudang, kurir, sampai pembayaran, pemerintah kelihatan diam-diam aja kan? Siapa dalang di balik ini semua? Apa bener ada oknum pemerintah yang sengaja jadi backingan si Orange ini nih? Nah sekarang Shopee jadi urat nadinya ekonomi kita tuh teman-teman. Sedangkan penjual kecil gimana? Udah dipaksa ikut perang diskon terus-terusan. Sekarang kena pajak tambahan lagi. Ibaratnya untungnya mah tipis, aturannya tuh yang makin banyak. Para pejabat sih bilangnya buat rakyat memang. Tapi kenyataannya gimana? Bikin kita tuh makin tergantung sama Shopee kan? Jadi kalau mau dipikirin matang-matang, yang untung besar tuh bukan kita, melainkan investor dan juga orang-orang dalam kekuasaan. Soalnya hal kayak begini tuh nggak mungkin bisa dilakuin sama satu orang dalam pemerintahan doang dong. Tapi pasti udah bagi-bagi kue gitu nggak sih ke banyak orang? Masalahnya nih pertanyaan gue cuma satu. Kenapa sistem kita seolah-olah ngizinin monopoli kayak begini ya? Iya memang sudah diawasin atau bahkan nih udah sidang juga kemarin. Cuma memang ada perubahan yang mereka lakuin tuh? Atau adakah regulasi dari pemerintah buat mencegah hal-hal kayak begini lagi? Jawabannya nggak ada juga kan? Bahkan kalau kalian ingat-ingat lagi, ada beberapa peningkatan biaya dan pajak terkait penjualan di Shopee tuh yang berlaku pada tahun 2025, termasuk pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari omset bruto. Kebayang nggak kalian menjadi pedagang di Shopee-nya? Pusing banget kan pasti? Untungnya nggak seberapa, tapi dipaksa ngikutin aturan mulu. Di sinilah banyak orang yang yakin kalau monopoli sebesar ini nggak mungkin tumbuh tanpa restu dari atas. Logikanya begini aja deh. Shopee bisa kuasain logistik, sistem pembayaran, sampai